Oke, halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, aku Pawitri. Nah, aku adalah salah satu konten kreatornya Kasturi Official. Nah, teman-teman, aku biasa disapa dengan Positif. Kenapa? Biar orang-orang yang selalu dekat sama aku, mereka kena nih energi positif dariku. Nah, teman-teman, hari ini aku pengen banget sharing tentang ketika kita itu lagi di situasi yang tidak mengenakan, ketika kita itu berada di situasi yang boleh nggak sih cuti dulu, boleh nggak sih jeda dulu gitu. Nah, ada apa aja sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Nah, aku pengen share di sini karena aku akan fokus untuk membuat konten tentang pendidikan, tentang membantu orang lain, kemudian tentang empowering, educating, helping, dan empowering. Ini adalah 3 pilar yang menurut aku suka berhubungan dengan manusia dan mengembangkannya selalu gitu, karena relate banget sama aku yang backgroundnya psikologi gitu. Nah, teman-teman, sebelum kita itu menanyakan kenapa ya aku nih, ada apa sih yang salah dengan diriku, nah aku pengen teman-teman mengevaluasi dulu sudah sejauh mana teman-teman berjalan hari ini gitu ya. Nah, ada 3 hal sebenarnya yang ingin aku sampaikan dalam menyikapi sebuah situasi, sebuah kondisi yang nggak selalu enak, nggak selalu nyaman buat kita. Itu ada 3 hal yang harus kita persiapkan, teman-teman. Nah, aku pengen mengajak teman-teman untuk sadar dulu bahwa 3 hal ini harus teman-teman lakukan. 3 hal ini harus teman-teman jadikan acuan begitu, sebelum teman-teman justru malah menyalahkan orang lain. Kok mereka nggak ngertiin aku ya? Kok mereka nggak tahu sih aku tuh lagi bad mood? Aku tuh lagi pengen sendiri gitu. Nah, 3 hal ini, yang pertama adalah kondisi pikiran kita. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui gitu bahwa ternyata pikiran kita itu ada loh di dalam kendali diri kita. Jadi aku pengen teman-teman untuk sadar bahwa pikiran kita itu ada di bawah kontrol diri kita. Jadi kita yang seharusnya mengontrol bagaimana pikiran-pikiran kita, bagaimana untuk selalu berpikir positif, bagaimana untuk selalu bisa self-talk. Oke, aku bisa. Oke, aku yakin aku nggak apa-apa. Oke, aku akan mencoba lagi. Oke, aku harus mencoba. Oke, kalau begitu dan lain sebagainya. Nah, kenapa nih pikiran ini penting banget gitu? Karena di dalam otak kita itu ada sistem namanya amigdala yang itu berfungsi untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, apa hubungannya nih keputusan dengan yang lainnya? Nah, hubungannya dengan aspek yang kedua. Aspek yang kedua ini adalah bagian perasaan. Nah, ternyata kabar baiknya bagian perasaan ini juga menjadi kontrol dan kendali kita sebagai manusia, teman-teman. Jadi, aduh, aku lagi bad mood, tau gak sih kamu tuh? Nah, kebanyakan kan orang seperti itu ya. Jadi mereka cenderung menyalahkan orang lain. Kamu tuh bisa nggak sih diem dulu? Kamu bisa nggak sih nggak ganggu aku dulu? Tapi ternyata teman-teman, kabar baiknya bad mood ini dibentuk. Bad mood, good mood itu dibentuk, bukan ditunggu. Jadi kita bisa kok merubah perasaan kita. Kita bisa merubah dari yang bad mood jadi good mood. Nah, banyak caranya teman-teman. Salah satunya dengan membaca buku. Kemudian teman-teman bisa olahraga, teman-teman bisa mendengarkan musik, teman-teman bisa mendengarkan murotal dan sebagainya, yang itu bisa mempengaruhi mood teman-teman. Nah, ada kan istilah good food, good mood. Nah, ternyata apa yang kita makan,
dengan siapa kita bergaul itu juga bisa loh menentukan perasaan dan mood kita saat itu. Nah, yang ketiga, teman-teman, itu adalah perilaku yang harus kita kendalikan. Kok bisa sih perilaku? Ya iya, karena adanya pikiran kita, kondisi perasaan kita, itu nanti yang akan menentukan pilihan perilaku. Aku harus gimana ya? Perilaku apa yang pas nih hari ini? Nah, yang ketiga ini adalah perilaku dulu. Kadang kita harus merubah perilaku dulu untuk men-setting pikiran kita, untuk men-setting mood kita biar senantiasa bagus. Terkadang caranya dengan men-setting perilaku dulu. Pernah nggak sih teman-teman merasa ingin dimengerti oleh orang lain? Pernah nggak sih teman-teman merasa, kamu tahu nggak sih, aku tuh lagi nggak on hari ini? Pernah nggak sih teman-teman merasa ingin sendiri dulu? Kok mereka nggak tahu sih kalau aku lagi butuh sendiri? Kok mereka nggak bisa sih ngertiin aku? Pernah nggak sih teman-teman di satu kejadian, di suatu momentum, teman-teman tuh ngerasa lagi nggak mau diganggu? Pernah nggak teman-teman merasa lagi bad mood dan nggak mau ngapa-ngapain? Nah, karena dengan merubah perilaku dulu, nanti itu otomatis dengan bekerjanya sistem tubuh kita, otak kita akan memerintahkan juga pikiran kita untuk selalu positif, kemudian perasaan kita akan good mood dan lebih mengenakan hari itu. Nah, mengubah perilakunya gimana? Banyak hal teman-teman. Teman-teman bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan buat teman-teman. Misalnya teman-teman bisa untuk memakai pakaian yang hari ini kelihatan oke. Teman-teman bisa melakukan senyum dulu gitu, karena apa yang kita lakukan nanti bisa juga mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Jadi nggak bisa kita untuk langsung menyalahkan orang lain. Bisa nggak sih kamu nggak ganggu aku dulu? Please deh, aku lagi pengen sendiri. Nah teman-teman, aku cuma pengen mengajak teman-teman untuk yang pertama, mari kita mengevaluasi diri kita dulu. Ternyata banyak hal yang justru menjadi kendali kita, tapi kita malah menyalahkan orang lain. Nah itu nggak care teman-teman. Kita harus berdaya dulu, berdaya dari diri kita sendiri dulu. Mulai dari kita bisa mengontrol dan mengendalikan pikiran kita, perasaan kita, dan perilaku kita. Boleh juga mengendalikan perilaku kita dulu, biar nanti pikiran dan perasaan kita selalu good mood. Oke, itu dulu teman-teman. Nah, aku akan share terus tentang pendidikan, pengembangan, dan juga pemberdayaan, terutama buat anak muda dan pejuang-pejuang yang hari ini lagi fokus untuk survive together melawan segala dinamika yang ada di kehidupan ini. Tunggu ya.